Halo Nefrofriends, ketemu lagi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang diabetes. Karena banyak banget Nefrofriends yang menanyakan diabetes yang seperti apa sih yang bisa merusak ginjal? Apakah semua penderita diabetes pasti mengalami gagal ginjal? Kita bahas. Seperti yang kita tahu, diabetes adalah salah satu dari dua penyebab terbanyak terjadinya gagal ginjal kronik ya, selain hipertensi. Jadi diabetes ini adalah penyakit yang sangat banyak di seluruh dunia karena terkait dengan gaya hidup atau lifestyle dan meningkatnya angka obesitas. Jadi diabetes ini sebenarnya sejak dulu itu sudah sejak awal bisa dikatakan bisa merusak semua organ tubuh ya, termasuk ginjal. Nah, untuk di ginjal memang basicnya hampir sama dengan pengerusakan di organ lainnya. Jadi saya sering jelaskan bahwa diabetes itu adalah salah satu penyakit yang juga bisa merusak endotel pembuluh darah. Endotel adalah dinding dalam pembuluh darah, di mana kalau endotel itu rusak akan terjadi banyak sekali masalah. Karena sebenarnya endotel pembuluh darah itu punya peran yang sangat krusial, mulai dari mengatur tekanan darah, mengatur keradangan ya. Jadi banyak sekali yang bisa terganggu apabila endotel itu rusak. Jadi terjadinya diabetes atau gula darah yang tinggi itu memang bisa merusak endotel baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan untuk ginjal itu kita tahu semua bahwa ginjal itu juga sebagian besar terdiri dari pembuluh darah, apalagi di bagian glomerulus atau bagian awal dari ginjal, yaitu bagian awal yang melakukan penyaringan darah, itu adalah bentuknya adalah untayan pembuluh darah juga. Jadi secara teori adanya gula darah yang tinggi terus-menerus di dalam darah, yaitu dalam konteks diabetes yang tidak terkendali dalam jangka panjang, itu hampir pasti cepat atau lambat akan merusak endotel pembuluh darah dan juga akan merusak ginjal, karena otomatis pembuluh darah yang ke ginjal pasti juga akan rusak. Nah sekarang diabetes yang seperti apa sih yang akan merusak ginjal? Itu pertanyaan awalnya. Pada dasarnya, semua diabetes itu pasti ujung-ujungnya akan merusak ginjal. Hanya saja memang pada diabetes yang terkendali, jadi gula darah itu tidak terus-menerus tinggi, terutama yang tingginya itu nggak biasa gitu ya, sampai tinggi yang ekstrim, ya tentunya uh, progresivitas kerusakan ginjal itu akan lebih lambat. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang semakin lama seseorang itu menderita diabetes, tentunya risiko untuk mengalami kerusakan ginjal juga akan semakin tinggi. Ditambah lagi kalau misalnya selama bertahun-tahun itu gula darahnya tidak terkendali dengan baik. Jadi tentunya akan lebih cepat mengalami kerusakan ginjal. Kerusakan ginjal terkait diabetes itu sebenarnya ada gambaran khususnya yang kita sebut nefropati diabetes. Jadi nefropati diabetes itu adalah kerusakan ginjal yang memang murni karena diabetes yang tidak terkendali. Jadi gambarannya yang utama adalah terjadinya protein urea atau kebocoran protein dan albumin di kencing. Jadi di situ memang karena kerusakan pertamanya adalah kerusakan pembuluh darah, yaitu kerusakan glomerulus, di mana glomerulus itu adalah bagian pertama dari ginjal yang terdiri dari pembuluh darah dan bertugas menyaring darah. Maka kelainan awalnya itu adalah kebocoran ginjal, di mana di situ yang bocor adalah protein. Jadi kalau yang murni nefropati diabetes itu gejala awalnya adalah protein uri. Hanya saja pada sejalan dengan berjalannya penyakit diabetes, tidak ada yang mengalami nefropati diabetik murni ya. Murni itu artinya hanya karena diabetes, enggak. Jadi dalam perjalanan itu banyak juga faktor-faktor yang bisa merusak jaringan ginjal selain dari diabetesnya itu sendiri. Misalnya pasiennya ada hipertensi juga, ada hiperkolesterol juga, ada asam urat yang tinggi juga. Lalu ada juga faktor-faktor dari obat-obatan suplemen yang dia konsumsi sangat banyak, herbal mungkin. Lalu ada juga faktor-faktor infeksi yang sering terjadi yang akhirnya menyebabkan ginjal itu rusak bertahap. Nah, akhirnya gambaran kerusakan ginjal itu bisa campur. Jadi tidak hanya murni karena diabetes aja, tapi juga karena faktor-faktor lain. Jadi sebenarnya gambaran nefropati diabetik itu agak sulit kita temukan, artinya yang benar-benar murni karena diabetes. Kalau dulu diagnostik nefropati diabetik itu kalau ditemukan
adanya retinopati diabetik, yaitu adanya kerusakan di pembuluh darah retina mata akibat diabetes, itu biasanya juga sudah akan ditemukan nefropati diabetes. Tapi sekarang agak sulit ke sana, kita memakai istilahnya lebih ke diabetic kidney disease, penyakit ginjal diabetik, karena campur aduk penyebabnya. Sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan perkembangan lingkungan, itu semua bisa campur aduk. Tapi pada prinsipnya diabetes itu sangat bisa memberikan risiko yang sangat besar pada seseorang untuk mengalami kerusakan ginjal baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.